Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Akpal Hadid, saya Maulana Mulki, Ali Afandi, dan Devin Runtime dari kelima proses tersebut dengan ritma FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin dengan kuantum 2, serta buat Gantt chartnya. Masuk ke dalam penjaluran prosesor yang pertama, yaitu penjaluran prosesor FCFS atau First Come First Serve, jadwalan prosesor dengan proses yang pertama atau arrival time terkecil dieksekusi terlebih dahulu. Langkah awal untuk memulai penjaluran prosesor, kita akan menjumlahkan seluruh burst time proses untuk mendapatkan panjang total proses yang akan terjadi. Di sini, setelah dijumlahkan burst time-nya, kita mendapatkan hasil 27. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuannya, proses yang memiliki arrival time terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu, yaitu proses 1 karena memiliki arrival time 0 dan akan berjalan sesuai burst time-nya, yakni 5. Dan di sini kita dapat langsung menentukan start time, finish time, dan response time menggunakan rumus FT dikurang AT atau finish time dikurang dengan arrival time. Jadi 5 dikurang dengan 0, maka akan didapat respon time-nya adalah 5. Selanjutnya pada kondisi proses 2 dan proses 6 memiliki arrival time yang sama. Jadi untuk menentukan mana yang lebih awal adalah dengan melihat burst time paling kecil di antara dua proses yang ada. Di sini kita akan memulai proses 2 terlebih dahulu dikarenakan burst time-nya lebih kecil. Maka akan didapat start time-nya 8 dan akan finish di angka 14 dikarenakan start time akan ditambah dengan burst time yang ada. Sehingga respon time akan didapat hasil 13. Respon time didapat dari pengurangan finish time dan arrival time. Selanjutnya pada proses 5 yang memiliki arrival time terkecil, yakni berjalan sebanyak 6, maka akan didapat respon time-nya 18 serta start time dimulai dari angka 14 dan finish di angka 20. Lanjut di proses 4 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 1, maka akan didapat respon time 18, finish time 21, serta start di angka 20. Lanjut di proses 3 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 4, maka akan didapat respon time 21 sesuai dengan pengurangan finish time dan arrival time, serta start time-nya dimulai dari angka 21 dan finish di angka 25. Dan pada proses yang terakhir yaitu proses 7, berjalan sebanyak 2, maka akan didapat respon time 22, serta dimulai dari angka 25 dan finish di angka 27. Kembali saya ingatkan, respon time didapat dari finish time dikurang dengan arrival time. Setelah semua proses selesai, selanjutnya kita akan mencari turnaround time dan average waiting time. Cara mencari turnaround time adalah semua respon time dari proses yang ada itu akan dijumlahkan. Sedangkan untuk mencari average waiting time, yaitu jumlah semua respon time dibagi dengan banyaknya proses. Di sini kita akan mendapatkan TI-nya adalah 104 karena itu adalah penjumlahan dari semua respon time yang ada. Kedua adalah proses PSJF. Penjadwalan PSJF atau Preemptive Shortest Job First adalah proses penjadwalan dengan prioritas dengan persepsi yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Jadi, jika burst time proses selanjutnya lebih kecil, maka proses yang akan dieksekusi akan digeser. Tahap pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mendapatkan panjang jumlah keseluruhan proses, yakni 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 yang hasilnya adalah 27. Pada proses pertama yaitu P1, kita bandingkan burst time-nya dengan proses selanjutnya yaitu P2. Burst time yang lebih kecil akan diprioritaskannya yakni P2. Jadi, awal proses di P2 pada arrival time 1, burst time 1 akan maju satu langkah sesuai AR P2 sehingga bisa sisa BT P1 menjadi 4. Pada proses pertama yaitu P1, kita bandingkan burst time dengan proses selanjutnya yaitu P2. Burst time dengan lebih kecil akan diprioritaskan yakni P2.
Jadi awal proses di P2 pada arrival time P1, bus time P1 akan maju satu langkah sesuai HX P2 sehingga sisa BT P1 menjadi 4. Jadi pada proses P2 akan dieksekusi maju sebanyak 3 langkah sesuai bus time-nya dan dapat ditentukan ST, FT, dan HR, yaitu FT dikurang AT. Pada proses selanjutnya, kita cari bus time kecil dari semua proses dan menghiraukan waktu antrinya. Didapatkan proses 4P memiliki bus time kecil, jadi dapat diproses terlebih dahulu dan tentukan ST, FT, dan XT atau FT dikurang AT. Proses selanjutnya yang memiliki bus time kecil adalah P7. Langsung diproses dan ditentukan ST, FT, dan XT, yaitu FT dikurang AT. P1 dan P3 memiliki bus time yang sama. Pada kondisi ini, untuk menentukan yang mana diproses duluan adalah dengan melihat arrival time-nya dan yang lebih kecil. Jadi P1 terlebih dahulu yang akan diproses dan dapat langsung ditentukan ST, FT, dan XT, yaitu FT dikurang AT. Proses selanjutnya yang memiliki bus time terkecil adalah P3. Dapat langsung diproses ditentukan ST, FT, dan XT, yaitu FT dikurang AT. Sama halnya dengan kondisi tadi. Untuk melihat yang mana duluan, diproses pada bus time yang sama, yaitu dengan arrival time yang terkecil. Jadi P6 diproses terlebih dahulu dan dapat ditentukan ST, FT, dan XT atau FT dikurang AT. Sampai pada proses terakhir yaitu P5, langsung dieksekusi dan ditentukan ST, FT, dan XT atau FT dikurang AT. Setelah penemuan proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan effect waiting time atau TR. TI jumlah semua proses time atau TR atau TI sebanyak proses, yaitu TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 tambah 2 sama dengan 74 ms. Effect waiting time sama dengan 74 dibagi 7 sama dengan 10,57 ms. Selamat siang Bapak dosen dimanapun Bapak berada. Nama saya Devin Alvanius, NIM 80 20 2065. Dan hari ini saya akan mempresentasikan jawaban saya tentang soal yang telah diposting sebelumnya di website e-learning Unama, dan ini adalah jawaban saya tentang non-preemptive shortest job first atau yang disingkat sebagai NPSJF. Di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu PowerPoint saya. Nah, di sini sudah saya tuliskan tabelnya. Saya buat tabel sesuai dengan soal yang telah diberikan di e-learning. Dan di sini saya buat juga tabel untuk burst time-nya, dan ini ada Gantt chart. Jadi hitunglah average waiting time dan turnaround time dari kelima proses tersebut. Sebenarnya 7 ya di sini ya. Dengan menggunakan algoritma dengan quantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. Oke. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu non-preemptive shortest job first adalah metode penjadwalan prosesor di mana proses yang dikerjakan adalah dengan burst time yang tersingkat, dan proses yang telah dikerjakan tidak bisa diganti dengan proses lain sampai dinyatakan selesai, tunggu, atau berhenti. Ya, jadi NPSJF atau non-preemptive shortest job first adalah salah satu varian dari PSJF ya, preemptive shortest job first, di mana pada dasarnya mereka adalah metode penjadwalan prosesor di mana mereka akan mengutamakan waktu burst time yang tersingkat. Jadi tentu saja mereka akan mengerjakan yang mana duluan yang lebih cepat meskipun arrival time-nya berbeda. Nah, jadi perbedaannya antara non-preemptive shortest job first dan preemptive shortest job first adalah terletak pada bagaimana kalau non-preemptive shortest job first ini proses yang sedang dikerjakannya, misalnya proses P1 sedang dikerjakan dan kemudian P2 datang. Nah, P2 ini meskipun dia datang yang kedua dan memiliki burst time lebih cepat, tapi karena yang sudah dikerjakan adalah P1, dia sudah dikerjakan duluan P1, maka P1 akan tetap dikerjakan sampai dia selesai, sampai proses itu dinyatakan selesai, tunggu, atau berhenti. Nah, kalau preemptive shortest job first atau PSJF, dia hampir sama cara kerjanya dengan NPSJF, hanya bedanya terletak pada kalau misalnya P2 datang yang kedua, setelah P1 dan waktu burst time lebih cepat, maka dia P2 akan mengambil alih mengganti proses P1 dengan P2. Maka P1 akan ditaruh di ruang tunggu dan P2 masuk.
Nah, kalau NPSGF, kalau P1 sudah dikerjain sampai selesai, baru selanjutnya dikerjain yang lain. Seperti itu. Jadi seperti itulah perbedaan antara NPSGF dan PSGF. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal ini. Jadi di sini pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah waktu keseluruhan yang dibutuhkan untuk memproses dengan cara menghitung seluruh burst time-nya. Jadi burst time semuanya ini 5, 3, 4, 1, 6, 6, 2 ini kita jumlahkan semuanya, totalnya ada 27 ms. 27 milisecond waktu yang dibutuhkan untuk untuk memproses semua 7 proses ini. Jadi ya ini Gantt chart-nya saya kebetulan saya buatnya cuma sampai 26 ya, tapi nanti di slide belakangan saya akan tambah satu lagi. Jadi next, proses yang berjalan pertama kali adalah P1 karena P1 memiliki arrival time 0 ms. Nah, karena kan dia kan 0. Jadi 0 ms 0 milisecond, jadi yang pertama kali datang yang berarti P1 yang pertama sampai ke prosesor ya, dan diproses selama 5 milisecond. Oke, jadi 5 dari sini sampai ke 5 sini. Jadi diproses selama 5 milisecond sampai sini. Oke. Nah, kita mendapatkan start time dan finish time dari P1, yakni sebagai yang tertera di tabel berikut. Oke. Respon time didapatkan dari FT, finish time dikurang RT, arrival time, yakni 5 kurang 0 sama dengan 5. Oke, jadi start time-nya 0 ya kan, dia akan mulai dari depan sini, dan finish time-nya dimulai dari sini, 5. Dan jadi hasilnya ya respon time-nya, finish time dikurang arrival, 5 kurang 0 ya 5. Jadi di sini, ini sisa burst time-nya sebenarnya semuanya 0 bakal, karena ini kan non preemptive shortest jump first, yang berarti tidak ada sisa burst time karena semuanya diselesaikan, maksudnya di semua prosesnya akan dikerjakan sampai selesai. Jadi semuanya pada dasarnya sih 0, tapi nggak apa-apa saya buat aja gitu, 0. Nah, selanjutnya saat P1 sedang diproses, P2, P6, P5, P4, P3, dan P7 saat ini berada di QE. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat P1 ini kan waktu pengerjaannya itu sampai 5 milisecond. Sedangkan arrival time ini semua 1, 4, 3, 2, 1, 5 berada di bawah 5 milisecond dan sama dengan 5 milisecond ya. Jadi mereka semua ini sudah ngantri waktu P1 ini sedang proses, yang sisanya ini semua sedang ngantri. P2 sampai P7 ini ngantri semua ditaruh di QE. Nah, karena arrival time-nya dalam lingkup waktu pemrosesan P1 ya, dan yang dikerjakan duluan adalah yang memiliki burst time tercepat, yakni P4 dengan burst time 1 milisecond. Jadi yang dikerjakan duluan itu adalah P4, di sini P4 yang burst time-nya cuma 1 ya, karena kan PSGF non preemptive shortest job first, yang shortest job yang mana yang lebih cepat, jadi 1 tentu saja lebih cepat daripada yang lainnya, dan yang lebih kecil dari 1, jadi ya dikerjakan. Jadi dia dikerjakan mulai dari 5 dan selesainya pada 6 milisecond seperti itu. Nah, jadi start time-nya tentu saja seperti yang saya bilang tadi 5 milisecond, finish time-nya ke 6, response time-nya tentu saja FT kurang AT 6 dikurang dengan 3, jadi totalnya adalah 3. Di sini 0 biasa. Nah, selanjutnya akan diproses adalah P7 karena memiliki burst time tercepat adalah setelah P4, yakni 2 ms. Jadi P7 ya, di sini P7 burst time tercepat setelah memiliki burst time tercepat setelah P4. Jadi P4 di sini burst time-nya 1. P7 ini burst time yang tercepat kedua, karena 1 ya selanjutnya 2, dan tidak ada yang di bawah 2 selain dia nih, jadi dia yang tercepat. Di selanjutnya dikerjakan P7 dimulai dari 6 sampai 2 milisecond kan pengerjaannya, jadi sampai 8. Terus kita mendapatkan start time dan finish time dari P7. Ini sebagai yang tertera di tabel berikut. Respon time didapatkan dari FT sampai AT, yakni 8 dikurang 5 ya. Jadi start time-nya 6, finish time-nya sampai 8. Jadi ya respon time-nya 3 kan. 3 ini karena didapat dari 8 dikurang 5 ya 3. Jadi sini 3, sini 0 biasa. Lanjut, selanjutnya lah P2. Nah, P2 tentu saja karena memiliki burst time tercepat setelah P7, yakni 3 ms. Jadi P2 di sini ini burst time tercepat ya. Jadi 2 ya sebenarnya 3 di sini. Nah, jadi dikerjakan mulai dari setelah 8 selesai, setelah P7 selesai di 8 ms, maka yang lanjut dikerjakan adalah P2. P2 ini dikerjakan selama 3 milisecond, jadi sampai 11 milisecond. Kita mendapatkan start time dan finish time dari P2, yakni sebagian tertera di tabel berikut. Respon time didapatkan dari FT kurang AT, yakni 11 kurang 1 sama dengan 10. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, 8, dia akan mulai dari 8 kan, setelah P7 selesai, dia P2 langsung masuk, dikerjakan lagi, dikerjakan selama 3 milisecond, berarti sampai 11 milisecond. Nah, jadi start time-nya 8, finish time-nya 11, respon time-nya itu 11 dikurang 1 sama 10 gitu. Dan ini ya P2-nya 0 juga sama. Selanjutnya adalah P3 dengan burst time tercepat setelah P2, ini 4 ms. Jadi setelah P2 kan cuma 3 milisecond nih. Yang tercepat selanjutnya adalah P3. P3 itu 4 milisecond di sini, dan tidak ada yang sama cepat dengan P3. Jadi P3 dikerjakan dari 11 milisecond setelah P2 selesai sampai ke 15 milisecond sampai 15 milisecond, yaitu 4
4 milisecond kan burst time, jadi 4 pengerjaan. Kita mendapatkan start time dan finish dari time DP3 ya. Jadi start time-nya dimulai dari 11 ya. Dari sini begitu P2 selesai lanjut ke P3 dan 4 milisecond pengerjaan sampai 15 milisecond. Jadi finishnya sampai 15 milisecond. Respon time-nya itu 11 ya, tentu saja karena 15 dikurang 4 itu sama dengan 11. Oke. Ininya juga 0 karena nggak ada sisa burst time lagi semuanya. Yang sisa adalah P5 dan P6. Nah, jadi tinggal sisa 2 di mana keduanya memiliki burst time yang sama yaitu 6 milisecond. Nah, kebetulan dua-duanya memiliki burst time yang sama, 6 dan 6. Nah, jadi yang dipilih adalah yang memiliki arrival time terkecil. Jadi yang mana duluan sampai? Yang duluan sampai adalah P6, maka P6 duluan yang dikerjakan karena dia 1 nih. Ya, dia sampai duluan daripada ini. Jadi ya P6 yang dikerjakan. P6 dikerjakan dari 15 milisecond sampai dia mulainya dari 15 dan waktu pengerjaan 6 milisecond, jadi 1 2 3 4 5 6 ya sampai 21 milisecond. Kita mendapatkan start time-nya ya kita dapatlah P6 itu 15 milisecond di sini dan kemudian sampai 21 karena 6 3 4 5 6 ya 21 di sini. Respon time-nya ya tinggal dihitung aja, 21 finish time-nya 21 dikurang 1 ya 20 dapat ya, tak ada sisa karena semuanya dikerjakan selesai. Nah, di sini sorry tadi Gantt chart-nya kan kurang nih. Jadi saya agak geserin sedikit di sini. Oh ya, by the way ini saya punya layar agak sedikit ini ya mengganggu ya. Jadi saya geserin aja deh sampai sini. Oke, jadi di sini. Oke, jadi kelihatan kan. Nah, di sini selanjutnya P5 ya. P5 proses selanjutnya P5, burst time-nya 6 ms sama karena ada yang terakhir tersisa ya dia yang dikerjain. Dimulai dari 21 dikerjakan selama 6 milisecond jadi 1 2 3 4 5 6 ya sampai 27. Gitu. Oops. Nah, burst time-nya sisa 0 habis semua karena ya nggak ada sisa. Dikerjakan selesai kan. Suatu step first. P5 start time-nya 21 di sini, finish time-nya 27 di sini, dan ya tentu saja respon time-nya dapat dari FT kurang AT, artinya 27 dikurang 2, 25, ya 25 jadi jawabannya, nggak ada sisa. Ini lupa justify lagi. Selanjutnya kita mencari turnaround time dan average response times. Oke, di sini mudah, turnaround time dan average response time itu cara hitungnya mudah sekali. TI atau turnaround time itu adalah jumlah dari total response time, jadi total response time-nya dan TR ini average response time adalah hitungan dari turnaround time dibagi banyak proses. Nah, kita akan hitung di slide berikutnya. Di sini kita dapat turnaround time sigma TI 5 tambah 10 tambah 11 tambah 3 tambah 25 tambah 20 tambah 3. Nah, ya semua response time-nya ini ya 5 10 11 3 25 23 ya 3 betul ya. Sama dengan 77 total semuanya. Yang response time-nya 77 bagi 7 ya 77 kan dibagi total semua 7 yaitu adalah 11. Jadi seperti ini adalah hasil dari turnaround time. Ini sebenarnya 77 ms ya. Ini cuma 11 ms, saya lupa tambahin. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi seperti ini adalah hitungan dari turnaround time dan average response time dari penjadwalan NPSGF. Nah, demikianlah presentasi saya untuk jawaban saya mengenai penjadwalan NPSGF dan juga ini PowerPoint-nya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata ya, tentu saja, dan saya ucapkan terima kasih. Saya lanjutkan presentasi ini ke teman saya yang berikutnya. Alfandi, NIM 80 20 20 0048. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang penjadwalan prosesor, yaitu High Penalty Ratio Next. Ya, langsung saja. Di sini kita memiliki P1 sampai P7 dengan arrival time 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 dan burst time-nya 5, 3, 6, 6, 1, 4, 2. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HPRN. Penjadwalan HPRN atau juga disebut dengan High Penalty Ratio Next adalah proses penjadwalan yang tetap mendahulukan proses yang tiba terlebih dahulu di awal, tetapi selanjutnya mempertimbangkan rasio penalti yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya. Langkah pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mendapatkan panjang keseluruhan proses. Di sini kita jumlahkan dan mendapatkan 27. Kita buat garis bantu atau kotak-kotak bantu di bawah ini agar lebih mudah. Proses yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P1, memiliki arrival time terkecil di antriannya, jadi P1 maju sebanyak 5 langkah sesuai burst time-nya. Dan kita mendapatkan start time dan finish time-nya di sini.
Untuk mendapatkan respon time-nya di sini yaitu dengan cara 5 dikurang 0 yaitu finish time dikurang arrival time. Kita dapatkan 5 kurang 0 yaitu 5. Setelah antrian pertama selesai atau proses pertama selesai, kita menentukan untuk proses selanjutnya dengan menggunakan rumus berikut untuk mencari rasio penaltinya. Pertama kita menggunakan itu finish time dikurang arrival time yang proses sebelumnya. Di sini kita proses sebelumnya yaitu 5, arrival time-nya 0. Tapi di sini arrival time yang P1 tidak digunakan, hanya menggunakan arrival time yang proses-proses selanjutnya, yaitu dengan cara untuk P2 5 dikurang 1 5 itu dapat dari finish time, 1 itu dapat dari arrival time P2 yaitu kita dapat 4. Nah di sini untuk menentukan rasio penaltinya yaitu yang ini tadi, yang 5 kurang 1 ini yang kita dapat itu S ditambah dengan burst time. Burst time-nya adalah 3. Di sini kita 3 dibagi dengan burst time. Dan di sini kita dapat 2,3. Nah, untuk P6 sekarang 5 dikurang 1 sama dengan 4. Yang didapat dari sini 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, seperti tadi lagi 4 ditambah burst time 6 dibagi dengan burst time lagi. Nah, di sini kita dapat untuk P6 itu 1,6. Nah, sekarang adalah P5 5 dikurang 2 dapat dari arrival time dari P5 yaitu sama dengan 3. Nah, di sini 3 ditambah 6 dibagi 6. Di sini kita dapat 1,5. Untuk P4 lagi 5 dikurang 3 sama dengan 2 ditambah 1 per 1 atau dibagi 1 sama dengan 3. Untuk P3 di sini 5 dikurang 4 sama dengan 1. Dan di sini 1 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 1 per 2. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 0 ditambah 2 per 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari rasio penalti tertinggi, yaitu kita dapat di P4 yang rasio penaltinya adalah 3. Nah, kita langsung kerjakan dari P4. Nah, P4 kita dapat start time di 5 karena burst time-nya cuma 1, jadi finish time-nya adalah 6. Untuk mendapatkan respon time-nya yaitu finish time dikurang 3, yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Oke, next. Di sini kita lanjut ke menentukan penalti terbesar lagi menggunakan proses sebelumnya yaitu P4. Jadi P4 memiliki finish time 6. Jadi kita di sini menggunakan 6 dari finish time P4. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5 ditambah 3 per 3 atau dibagi 3 sama dengan 2,6. Untuk P6 nya lagi 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5 ditambah 6 per 6 sama dengan 1 per 1,8. Nah, di sini ada P5 lagi, 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 ditambah 6 per 6 sama dengan 1,6. P3 6 dikurang 4 sama dengan 2. 2 ditambah 4 per 4 sama dengan 1,5. Untuk P7 nya 6 dikurang 5 sama dengan 1. 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 1,5. Nah, di sini kita dapat rasio penaltinya yang paling tinggi yaitu P2 2,6. Kita langsung kerjakan P6. Jadi karena tadi finish time dari P4 yang kita kerjakan kedua kalinya adalah 6. Jadi kita mulai dari 6 maju
sebanyak 3 langkah. Ya 3. Maaf ini angkanya kurang presisi. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, finish time untuk respon time-nya 9 dikurang 1 sama dengan 8. Oke, next. Nah, ini kita menentukan untuk proses yang selanjutnya akan dilayani. Di sini kita dapat P6, sisa P6, P5 dan P3, P7. Nah, di sini seperti tadi lagi 9 kita dapatkan dari finish time-nya. Kita pakai 9 semuanya. Nah, 1 2 4 5 ini kita dapat dari arrival time yang belum menjalankan proses, yaitu 1 2 3 4. Oke. Nah, di sini kita dapat penalti paling besar yaitu P7, yaitu 3. Langsung kita kerjakan P7 saja yang di start dari finish time dari proses sebelumnya, yaitu 9. Jadi start time-nya di sini 9 kita dapat, ditambah 2 atau maju 2 langkah, yaitu kita dapat 11. Nah, untuk dapatkan respon time-nya, finish time dikurang dengan arrival time. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Oke, next. Nah, di sini sisa 3 proses lagi, yaitu P6, P5 dan P3. Yang kita dapat dari finish time-nya tadi 11, yang P7 tadi terakhir ya. Terakhir kali kita kerjakan, yaitu P7 11, kita dapat 11 di sini. Arrival time-nya kita dapat 1 2 dan 4. Nah, di sini yang paling besar yang kita dapat rasio penaltinya adalah P3, yaitu 2,7. Yang lainnya 2,5 dan 2,6 itu masih 2,75. Nah, di sini kita kerjakan. Start time-nya dimulai dari P7 yang tadi. Di sini kita mulai dari sini jadi 11 start time-nya. Nah, finish time-nya 11 ditambah 4 yaitu 15. Nah, untuk dapatkan respon time-nya di sini 15 dikurang 4 sama dengan 11. Oke, next. Nah, di sini tinggal P6 dan P5 kita langsung kerjakan semuanya, tapi kita tentukan dulu yang paling besarnya yang mana. Yaitu kita dapat di sini rasio penalti terbesarnya yaitu P6. Jadi P6 kita kerjakan duluan. Dan P5 nanti yang paling terakhir. Oke, P6 kita dapat tadi di 15, yang terakhir di P3 15. Kita start di 15, kita finish di 15 dikurang 6 yaitu 21. 21 dikurang 1 sama dengan 20. Oke. Nah, untuk P5 nya lagi nanti di sini 21, kita tadi di finish time tadi 21 ditambah 6 jadi 27. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Nah, di sini kita menentukan TI dan TR-nya. Untuk TI kita jumlahkan semua yang ada di respon time, yaitu 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 dan ditambah 6, yaitu kita dapat 78 ms. Nah, untuk TR-nya di sini yaitu kita menggunakan TI dibagi dengan jumlah proses, yaitu 78 dibagi 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada 7 proses, jadi 78 dibagi 7 sama dengan 11,14 ms. Itu adalah proses untuk high ratio penalty next. Nah, di sini sekarang kita lanjut di round robin atau penjadwalan prosesor. Round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dan dilakukan secara bergiliran berdasarkan antriannya. Prosesor melayani sejenak setiap prosesnya tergantung besarnya kuantum waktu. Secara berturut-turut, proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali
kerjakan di akhir antrian yang ada. Nah, di sini ada kuantum waktu Q, ya adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Perubahan kuantum waktu membedakan hasil yang layanannya terhadap antrian yang sama. Untuk langkah lebih mempermudahkan lagi, kita jumlahkan dulu burst time-nya. Sama, dapat tadi 27, kita buat kotak kecil di bawah untuk membantu kita. Nah, di sini kita mulai dari P1 yang hanya berjalan sebanyak kuantum waktunya, yaitu 2. Kuantum waktunya kita dapat 2. Jadi 5 hanya berjalan sebanyak 2, yaitu berarti 5 kurang 2 dikurang kuantumnya jadi sisa 3, hanya berjalan 2 di sini. Kita lanjut lagi ke P2, di mana P2 adalah burst time-nya ada 3. Di sini ada 3, berjalan sebanyak 2 sesuai dengan kuantum, yaitu adalah kita dapat di 4, tapi karena belum selesai masih ada sisa 1, ya kita simpan dulu. Nah, untuk P6 yaitu burst time-nya 6, berjalan sebanyak kuantum 2. Jadi 6 dikurang 2 hanya berjalan 2 langkah, dan di sini ada 6, sisanya adalah 4. Next di P5 sama saja, 6 dikurang 2 sisanya adalah 4, di sini aja berjalan dan masih bersisa. Nah, di P4 ini karena burst time-nya hanya 1, jadi kita langsung selesaikan saja karena nggak punya sisa. Jadi langsung kita tentukan start time dan finish time-nya. Di sini kita dapat start time di 8 dan finish time-nya di 9. Untuk respon time-nya yaitu 9 dikurang 3, ya dapatlah kita 6. Lanjut lagi ke proses yaitu P3. Nah, P3 di sini 4 dikurang 2 sama dengan 2. Hanya berjalan 2 langkah di sini. Masih ada sisa 2, dan untuk P7-nya itu juga langsung selesai karena ini 2 sama dengan kuantumnya, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Selesai. Kita tentukan juga start time, finish dan respon time-nya. Ini kita dapat start time di 11 dan finish time di 13. Untuk mendapatkan respon time-nya yaitu 13 dikurang 5 sama dengan 8. Oke, next. Setelah kita selesai semua tapi masih ada sisanya, kita balik lagi ke P1. Di sini ada 3 untuk P1-nya, sisa dari 5 tadi. 3 berjalan sesuai kuantumnya, jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Satunya hanya untuk sisa, di sini masih ada sisa, jadi hanya berjalan 2 langkah. Nanti sisanya untuk proses yang untuk selesai lagi, kita pulang lagi. Nah, untuk P2 yang sisanya tadi cuma 1, kita langsung selesaikan. Hanya berjalan 1 langkah, jadi kita dapat di sini untuk start time-nya kita dapat di 2. Untuk start time-nya dapat 2. Untuk finish time-nya kita selesai di 16. Jadi karena tadi bukan lompat ya, tapi melanjutkan proses yang belum selesai yang tadi, yaitu kita dapat 2, start time di 2 dan finish time-nya di 16. Jadi kita tentukan langsung kan, respon time-nya 16 dikurang 1 sama dengan 15. Oke, kita lanjut lagi ke P6. Sisanya tadi adalah 4 dikurang 2 sama dengan 2, masih ada sisa, jadinya hanya berjalan 2 langkah di sini. Untuk P5-nya juga sama karena mempunyai nilai yang sama, hanya berjalan 2 di sini dan sisanya adalah 2. Nah, tadi P4 sudah selesai, jadi kita langsung ke P3. Di P3 masih punya sisa 2. Nah, di 2 ini kita langsung selesaikan. Nah, di P3 kita dapat yaitu start time di 9 ini. Nah, finish time-nya di 22. Jadi kita dapat start time di 9 dan finish time-nya 22.
kita dapatkan respon time-nya di sini 22 dikurang 4 sama dengan 18. Nah, next karena tadi P7-nya sudah selesai, kita lanjut lagi ke P1. Kita mengulang lagi yang tak ada sisanya tadi. Di P1 sisanya 1 tadi. Jadi kuantumnya 2. Kita selesaikan. P1. P1 ini mulai di 0. P1 mulai di 0. Dan finish di 23. Nah, di 23 ini kita dapat respon time-nya yaitu 23 dikurang 0 yaitu 23. Nah, untuk lanjut lagi ke P6, P2-nya udah selesai tadi. Untuk P6 tadi hanya berjalan sesuai kuantumnya 2, yaitu di sini pas 2, jadi kita langsung selesaikan di P6, yaitu kita dapat start time di 4 dan finish time-nya ada di 25. Nah, kita dapatkan respon time-nya yaitu 25 dikurang 1 sama dengan 24. Nah, di sini P5 memiliki yang sama juga, jadi kita langsung selesaikan juga. Nah, di sini P5-nya kita dapat start time di 6. Ini 6 dan finish time-nya di 27 yang paling terakhir. Jadi kita dapatkan respon time-nya yaitu 27 dikurang 2 sama dengan 25. Kita tentukan lagi untuk TI dan TR-nya. Nah, TI di sini kita jumlahkan respon time-nya. Respon time-nya kita jumlahkan 23 ditambah 5 ditambah 24 ditambah 5 ditambah 6 dan ditambah 18 ditambah 8 kita dapat 109 ms. Nah, untuk TR-nya sama seperti tadi, rumusnya TI dibagi dengan semua jumlah proses. Maksudnya ada berapa proses di situ? Ada 7 di sini kita dapat. Jadi 119 dibagi 7 sama dengan 17 ms. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.